Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya, Lujis Danovan, dari Rombol Akuntansi D 2019 dengan NIM belakang 231. Kita balik lagi pada matkul Sistem Informasi Manajemen yang udah masuk ke bab 10 dengan judul Implikasi Etis dari Teknologi Informasi. Langsung ke materi aja ya teman-teman. Jadi materi pertama itu ada moral, etika, dan hukum. Jadi moral itu adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Moral menjadi institusi sosial dengan suatu sejarah dan daftar peraturan. Aspek benar dan salah berhubungan sangat erat dan terangkum dalam jenis norma hukum yang ada di dalam masyarakat. Moral dalam penggunaan teknologi komputer menuntun kepada tindakan yang tidak merugikan orang lain, misalnya tidak mencipta karya cipta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada etis, kumpulan kepercayaan standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, dan masyarakat. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Lalu etika juga mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Lalu ada hukum. Hukum adalah peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat, seperti pemerintah pada rakyat atau warga negaranya. Hukum paling mudah diinterpretasikan karena berbentuk tertulis. Di lain pihak, ketika etika dan moral tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Lalu ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi etika tidak terdefinisi secara tepat dan biasanya tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika yang kompleks inilah yang sangat ini banyak diperhatikan. Lalu bagaimana budaya etika ini diterapkan? Memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Hal tersebut dicapai melalui metode tiga lapis ini. Yaitu yang pertama ada menetapkan kredo perusahaan, merupakan pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai etis yang ditegakkan perusahaan yang diinformasikan kepada orang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luar perusahaan. Lalu ada menetapkan program etika, yaitu suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan lapis pertama, misalnya pertemuan orientasi bagi pegawai baru dan audit etika. Lalu yang terakhir ada menetapkan kode etik perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kode etiknya masing-masing. Kadang-kadang kode etik tersebut diadaptasi dari kode etik industri tertentu. Sini ada kredo perusahaan. Kredo perusahaan atau corporate credo adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang dijunjung perusahaan itu. Lalu tujuan credo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan akan nilai-nilai etis yang dianut oleh perusahaan tersebut. Lalu kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan yang merancang sendiri kode-kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi kode untuk industri profesi tersebut. Lalu di sini ada juga program etika atau ethics program. Itu adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan pernyataan komitmen. Suatu aktivitas yang umum adalah pertemuan orientasi yang dilakukan bagi pegawai baru. Lalu di sini ada meletakkan kode program dan kode pada tempatnya. Kode perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Lalu alasan dibalik etika komputer. Dilansir dari James H. Moore, mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi
dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas dua aktivitas utama. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CIO. Seorang CIO harus ini adalah tugas dari CIO ya. Yang pertama itu adalah menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat. Lalu yang kedua ada merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Lalu di sini ada alasan pentingnya mengapa etika komputer itu harus dijalankan. James Moore lagi mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Jadi kelenturan secara logis, faktor transformasi, dan faktor ketidaktampakan. Yang pertama itu ada kelenturan secara logis. Moore mengartikannya sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Lalu yang kedua ada faktor transformasi. Alasan atas etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan praktis. Salah satu contoh yang baik adalah email. Lalu yang ketiga ada faktor ketidaktampakan. Alasan untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak dan menyalahgunakan yang tidak tampak. Lalu ada audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, salah satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal atau external auditor dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal atau internal auditor yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Lalu di sini ada jenis aktivitas audit. Terdapat 3 jenis dasar aktivitas audit internal. Yang pertama ada audit finansial, audit in financial atau financial audit. Itu memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Lalu yang kedua ada audit operasional atau operational audit. Itu tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Lalu yang terakhir ada audit berkelanjutan atau concurrent audit. Itu sama dengan audit operasional, tapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Lalu ada menerapkan etika dalam teknologi informasi. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusup kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Lalu di sini ada kode etik dan perilaku profesional. Bentuk kode etik ACM diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Pertama ada keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap kode. Ya, sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata maupun dari presentasi saya ada yang kurang, mohon maaf sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.